Limbah memang selalu menjadi masalah. Di tengah kehidupan bermasyarakat, limbah menjadi salah satu persoalan yang wajib untuk diselesaikan. Sebagai kaula muda, sudah seharusnya kita untuk membuat solusi dan inovasi agar limbah tersebut bisa digunakan menjadi hal yang lebih berdaya guna untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lebih maju untuk kedepannya. Dunia masih di tengah pandemi, semua bersatu saling menguatkan. Terimalah salam dari kami meski tanpa berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidatul Ilmiah. Saya Wahyu Wirahadi Kusuma. Saya Nuzuli Rohmah. Kami dari IAIN Tulung Agung akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pemanfaatan Limbah Peternakan sebagai Media Tanam Organik guna memberikan solusi inovatif dan aplikatif untuk menyukseskan SDGs 2030. Sapi merupakan hewan komoditas prioritas dalam program pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan asal hewani. Kenapa sapi? Karena dalam seekor tubuh sapi kita dapat memanfaatkannya menjadi hal yang lebih berdaya guna dan bermanfaat, seperti contohnya daging, susu, jeroan, hingga kulit pun kita bisa memanfaatkannya menjadi hal lebih. Nah, Jawa Timur merupakan provinsi yang menempati urutan nomor 1 sebagai kontributor terbanyak populasi sapi yang ada di negara Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya data yang menyatakan bahwa setiap tahunnya Jawa Timur selalu mengalami kelonjakan dalam populasi sapi. Nah, Pasuruan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi pemasok sapi terbanyak di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan adanya persentase kenaikan dari tahun 2017 sampai 2020. Hal ini juga didukung adanya upaya-upaya pemerintah Pasuruan untuk meningkatkan persentase data tersebut. Nah, upaya tersebut antara lain adanya inseminasi buatan, upaya khusus sapi indukan wajib bunting. Yang ketiga ada penanganan gangguan reproduksi. Dan yang terakhir ada kontes dan ekspo peternakan yang biasanya diadakan ketika ulang tahun Pasuruan tiba. Limbah kotoran ternak menjadi momok yang penting bagi lingkungan apabila tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar. Limbah kotoran ternak yang mudah didapatkan dan menghasilkan limbah yang sangat banyak yaitu kotoran sapi. Kotoran sapi terdiri atas limbah padat dan limbah cair. Limbah padat terdiri atas kotoran sapi dan sisa pakan, sedangkan limbah cair terdiri atas pencucian kandang serta air kencing sapi. Jika limbah ternak tidak dapat digunakan dengan sebaik-baiknya akan mencemari lingkungan air, dan lingkungan sekitar. Satu ekor sapi dalam sehari dapat menghasilkan kotoran sekitar 12% dari besar tubuhnya. Kotoran sapi mengandung senyawa NH3 atau biasa disebut dengan gas amonia. Apabila gas ini tercium secara berlebihan, maka akan dapat menyebabkan gangguan kesehatan, gangguan pernafasan, dan kerusakan paru-paru, bahkan terjadi kematian. Oleh karena itu, kotoran sapi yang berlebihan mengandung senyawa berbahaya bagi manusia. Alangkah lebih baiknya jika dimanfaatkan dan dijadikan sebagai media tanam secara organik. Keunggulan kotoran sapi atau fase sapi di sini dibandingkan dengan kotoran hewan ternak lainnya ialah menyediakan unsur hara. Unsur hara di sini berfungsi sebagai pensuburan pada tanah, membantu proses nitrogen. Nitrogen di sini sebagai peningkatan pertumbuhan tanaman, meningkatkan kadar protein pada tanah, dan juga adapun fosfor. Fosfor di sini meningkatkan respirasi dan juga proses fotosintesis pada tanaman, membantu pembentukan bibit tanaman dan juga pembentukan buah. Adapun yang terakhir yaitu kalium. Kalium di sini berfungsi sebagai pembentukan dan mengangkut karbonhidrat di dalam tubuh tanaman sebagai katalisator dalam proses pembentukan protein. Dari manfaat yang terkandung pada limbah feses sapi tersebut, maka terciptalah media tanam organik dengan komposisi yang pertama kotoran sapi, kokofiber, kokopit, kapur dolomit, pupuk hijau, arang sekam, dan dekomposer. Berikut adalah cara pembuatan media tanam organik. Yang pertama, taruh kokopit pada wadah sebagai lapisan pertama. Yang kedua, taruh arang sekam. Selanjutnya, taruh kokofiber. Selanjutnya, taruh kotoran sapi sebagai lapisan keempat. Taruh kapur dolomit, pupuk hijau, dan yang terakhir taruh dekomposer. Campur semua bahan supaya rata, dan jika ingin hasil maksimal bisa dicampur menggunakan mesin chopper. Setelah fermentasi selama kurang lebih 7-14 hari, media tanam organik ini siap dilakukan pengemasan dan pendistribusian.
Media tanam organik ini dikemas dalam wadah plastik berukuran 5 kg dengan harga Rp7.000. Setelah dikemas, media tanam organik ini siap untuk distribusikan dan dipasarkan, bisa melalui toko-toko pertanian maupun toko bunga, dan media sosial, dan yang paling penting adalah melalui penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat setempat mengenai pentingnya penggunaan media tanam organik ini daripada bahan kimia lainnya yang sejatinya dapat merusak tanah dan mengikis alam. Sudah masyhur jika negara Indonesia adalah negara agraris. Gemah ripah Lojinawi, hampir setengah lahannya adalah pertanian. Namun pada tahun 2020 ini lahan sawah mengalami kemerosotan pesat. Salah satu masalahnya adalah para petani lebih suka menggunakan pupuk bahan kimia daripada organik. Jika dilakukan berkelanjutan maka akan berdampak pada merusak ekosistem dan rantai makanan makhluk hidup. Melihat hal inilah terciptalah Sahabat Embun yang digawangi oleh 3 sahabat, yaitu Pak Bangun, Pak Isaawi, dan Pak Iwan. Fokus mereka adalah pada konservasi alam. Melihat daerah sekitar, tepatnya di Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, di mana terdapat kelompok ternak, dan problematikanya adalah pada pembuangan limbah kotoran sapi yang belum diolah dan bernilai daya guna. Maka dari itu terciptalah sebuah inovasi yang mudah, sederhana, ramah lingkungan, namun kaya akan manfaat, yaitu media tanam organik. Nah, di samping untuk mengurangi limbah kotoran sapi di lingkungan penduduk setempat, media tanam organik dapat juga digunakan sebagai solusi inovatif dan dapat diaplikasikan di tempat yang memiliki problematika yang serupa. Didukung lagi dengan adanya tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut dengan SDGs 2030, dan salah satu tujuan dari mereka yaitu untuk melindungi, merestorasi, dan menjaga ekosistem alam. Nah, media tanam organik ini dapat dipilih sebagai jalan untuk melindungi ekosistem alam agar terus terjaga, dan di sisi lain juga dapat mendukung adanya cita-cita SDGs 2030. Berikut merupakan video kompilasi penelitian dari awal hingga akhir. Sangat membantu sekali untuk para petani dan juga pelaku usaha di bidang pertanian. Jadi kita memanfaatkan limbah-limbah para pelaku usaha di bidang peternakan dan juga pertanian, juga kita manfaatkan hasil limbah tersebut kita gunakan sebagai produk dan bisa kembali lagi, bisa bermanfaat kepada pertanian juga, kepada para pelaku usaha pertanian juga yang lain. Upaya yang perlu kembangkan di masyarakat antara lain adalah memberikan pengertian edukasi kepada masyarakat bahwa pertanian saat ini harus kembali ke alam, harus kita melestarikan lingkungan. Penggunaan bahan-bahan kimia, pupuk-pupuk kimia diharapkan semakin lama semakin dikurangi. Yang pertama, harapannya selalu berkembang untuk bermanfaat terutama bagi petani-petani yang ingin memanfaatkan dan hasil dari Sahabat Embun. Yang kedua, mungkin untuk pemberdayaan lingkungan dan pemuda-pemuda yang belum mendapat pekerjaan nanti untuk bisa bergabung dengan Sahabat Embun itu. Saya cocok banget menggunakan pupuk organik, penumbuhannya tanaman saya lebih cepat daripada pupuk lain. Air tenang menghanyutkan air beriak tanda tak dalam. Presentasi kami cukup sekian, izinkan kami mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.